Halo, selamat pagi semua. Senang rasanya melihat adik-adik semua pada hari ini dengan wajah-wajah yang ceria, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pepatah mengatakan, tak kenal maka... Iya, benar sekali, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Putra Simbolon, asal Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Sekarang status saya ialah mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan program studi D3 Pajak. Nah, adik-adik sekalian pasti bertanya nih kakak ngapain ya? Kayak nggak jelas gitu. Ayo, siapa yang berpikir kayak gitu? Nggak, saya cuma bercanda. Nah, tujuan dari kakak datang kemari yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada adik-adik sekalian tentang pajak. Nah, kok mukanya pada bingung? Ayo, ada yang udah tahu pajak belum? Yang di sana sudah tahu? Yang di sana? Waduh, banyak yang belum tahu tentang pajak ya. Oke, pertama kita lihat. Emang pajak itu bisa apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Bisa apa sih pajak itu? Apa sih kemampuan dia sehingga penting untuk negara kita? Nah, kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Ada yang di sekolah, rumah sakit, ada seperti di kota, ada jalan raya. Nah, adik-adik semua tahu nggak? Itu kaitannya apa dengan pertanyaan sebelumnya? Yang di sana? Iya, benar sekali. Pajak itu digunakan untuk membangun negeri kita. Maksudnya apa? Contoh sederhananya bisa kita lihat di gambar tersebut. Ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas umum, dan ada jalan raya. Pasti muncul pertanyaan kalian yang berikutnya. Valid nggak tuh? Ada nggak data-datanya yang bisa membuktikan? Tentu ada. Datanya itu bisa kita peroleh dari APBN. Pasti adik-adik semua sudah tahu dong APBN itu apa. Ya, benar sekali. Nah, bisa kita lihat pada slide. Di APBN tahun 2019, di bagian penerimaan pajak dan bagian penerimaan bukan pajak, itu perbandingannya sangat jauh sekali. Di situ jelas penerimaan negara kita dari pajak sangat berpengaruh untuk negara kita ini. Maka dari itu kita itu nggak boleh sepele sama pajak. Sekarang aku mau tanya sama kalian semua nih. Coba deh kalian kasih alasan kenapa banyak yang tidak mau bayar pajak. Ayo, coba. Oke, silakan. Jawabannya bagus sekali. Mengurangi pendapatan, benar sekali. Itu alasan yang paling utama. Apalagi orang yang dengan penghasilan yang tinggi. Pajak yang mereka bayarkan akan mengurangi penghasilan yang mereka terima. Yang misalnya seharusnya mereka dapat gaji 10 mangga, karena dikenain pajak, jadi mereka cuma dapat gajinya 8 mangga. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, Kak, kita dari tadi udah bahas apa sih gunanya pajak, gimana sih validasi data pajak itu. Kita udah bicara itu tadi. Nah, sekarang definisi pajak itu apa sih, Kak? Oke. Definisi pajak itu bisa kita lihat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, di sana terdapat definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Oke, kita perlu memahami definisi ini. Kontribusi wajib kepada negara. Berarti apa artinya? Kita itu memang diwajibkan untuk berkontribusi, berpartisipasi kepada negara kita yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Maksudnya apa? Misalnya saya punya penghasilan, maka saya harus berkontribusi dengan cara membayar pajak. Kalau badan itu maksudnya apa? Itu maksudnya seperti perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan kan juga punya penghasilan. Nah, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang berarti harus dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, itu yang tadi. Itu kaitannya kemari. Maksudnya gimana sih, Kak? Belum paham. Nah, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Misalnya gini, kita bayar pajak ke negara, tapi negara nggak langsung, nih aku berikan sesuatu untukmu. Nah, negara memberikan dalam bentuk apa? Ya seperti tadi, kita bisa menikmati fasilitas umum, kita bisa menikmati fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Tapi miris, kita lihat belakangan yang baru-baru terjadi. Ketika terjadi demonstrasi, yang terjadi adalah tindakan anarkis. Yang dirusak apa? Fasilitas umum. Fasilitas umum itu dari mana? Itu dari kita. Itu dari kita, fasilitas umum. Maka rugi sekali rasanya jika fasilitas umum itu dirusak. Karena itu sama juga dengan kita merobek-robek uang kita sendiri. Begitu. Nah, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ya, sudah jelas. Bagi kemakmuran kita semua, jika fasilitas semua memadai, maka rakyat Indonesia akan makmur kan? Seperti itu. Terus jenis-jenis pajak itu apa sih, Kak? Ayo, siapa di antara kalian berpikir seperti itu? Waduh, hampir semua dari kalian berpikir seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Nah, jenis-jenis pajak itu pertama gini aja deh, kita pecah. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Apa bedanya, Kak? Nah, pajak pusat itu pajak yang otoritasnya ada di pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang otoritasnya ada di pemerintah daerah. Nah, jenis-jenis pajak pusat itu apa? Yang pertama ada pajak penghasilan. Contohnya apa? Misalnya ini, kita kerja di suatu perusahaan, kita digaji. Nah, atas gaji kita itu dikenakan pajak, itu namanya pajak penghasilan. Baru pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini biasanya itu dikenakan umumnya yang sering dijumpai itu ketika membeli suatu barang. Lalu ada penjualan atas barang mewah. Nah, penjualan atas barang mewah ini, pajak atas penjualan barang mewah itu contohnya gini. Misalnya di kota-kota besar kita lihat ada seseorang nih, dia naik mobil sport car, misalnya Lamborghini. Nah, itu dikenakan PPNBM. Lalu ada bea materai. Lalu satu lagi ada pajak bumi dan bangunan. Tadi kan kita udah bicara pajak pusat. Nah, selanjutnya kita bicara pajak daerah. Nah, pajak daerah itu apa aja? Ada pajak atas restoran, ada pajak atas hotel, ada pajak kendaraan bermotor, lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi, ini pesan kakak. Kita itu bisa berjasa buat negara dengan apa? Dengan bayar pajak. Kelak, kalau ada yang misalnya sudah berpenghasilan, kita itu berjasa buat negara kita. Meskipun tidak banyak, tapi sangat berguna. Salah satunya dengan membayar pajak. So, adik-adik sekalian, udah paham kan sedikit mengenai pajak? Jadi, terima kasih adik-adik sekalian yang sudah mau memperhatikan kakak dengan seksama. Kakak sangat senang kalian memperhatikan materi ini dengan baik, karena kelak akan berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Ada sedikit pantun nih. Bukan tepak sembarang tepak. Tepak di bawah si Puan Putri. Bukan pajak sembarang pajak. Pajak untuk membangun negeri. Sampai bertemu kembali, saya Agung Putra Simbolon, mohon pamit undur diri. Selamat pagi buat kita semua. Dadah!